Halo sahabat Kompas TV, saya Ihsan Sitorus, presenter program Saksi Kunci Kompas TV. Jangan lupa terus perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan informasi terbaru yang independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari YouTube channel Kompas TV. Terima kasih, sampai jumpa. Ya saudara, saya masih bersama dengan Zainal Arif, ini adalah Sekretaris Bidang Tembak Reaksi di PB Perbakin, dan juga Kang Asep Iwan Iriawan selaku pakar hukum. Kita masih membahas bersama, sebenarnya ini semangat besarnya sudahlah ya, stop untuk menyalahgunakan begitu ya senjata seperti airsoft gun ataupun apalagi air gun yang mungkin dari dampak yang lebih berbahaya. Tapi tadi sebelum jeda saya ke Pak Zainal. Pak Zainal, ada fakta kemudian ada ditemukan dua KTA yang mirip antara kejadian di Mabes Polri, kejadian teror, dan juga kejadian koboi jalanan di daerah Durensawit, Jakarta Timur. Itu dituliskan ada basis shooting club. Memang ada juga logo Perbakin di situ. Apa yang bisa Anda klarifikasi dari bukti tersebut, Pak Zainal? Ya, jadi basis shooting club beberapa tahun yang lalu memang melakukan pelanggaran, yaitu mengeluarkan kartu anggota klub yang berlogo Perbakin. Pelanggaran keduanya mungkin yang lebih berat adalah mereka juga menjual air gun yang harusnya ada tata cara lain, bukan begitu cara menjualnya. Jadi basis shooting club beberapa tahun lalu sudah dibekukan oleh PB Perbakin. Oke. Sehingga ya kegiatan tersebut harusnya sudah berhenti. Tapi memang pernah terdaftar, Pak Zainal? Basis itu mendaftar ke Pengcap, melakukan kegiatan. Kalau sebuah klub mendaftar nggak masalah sebetulnya. Oke. Ya asal jangan kegiatannya itu melanggar hukum. Kalau melanggar hukum ya langsung dibekukan. Jadi mereka pernah melanggar hukum karena apa, Pak Zainal? Ya, mengeluarkan kartu anggota dan mengeluarkan surat keterangan membawa atau memiliki senjata air gun itu. Padahal hal itu tidak ada di Perbakin, tidak boleh. Oke, dan faktanya sekarang KTA ini banyak dijual secara online, tadi Anda sebutkan? Betul, katanya sudah ada yang menjual secara online. Jadi mungkin mereka dari offline bergerak ke online mungkin untuk melanjutkan kegiatan tersebut. Dan kita baru bisa tahu kalau memang ketahuan gitu kan. Oke, ini berarti cukup mengkhawatirkan juga ya, karena bisa menjadi dampaknya kemana-mana seperti apa yang terjadi ya, orang bisa asal saja membeli gitu ya. Kalau Anda pernah dengar Pak Zainal berapa dijualnya kemudian di marketplace online misalnya? Saya sendiri nggak pernah mengikuti ini online gitu karena nggak pernah mendalami sampai ke sana kita di bidang kita. Tapi apakah ini menjadi sesuatu yang serius di bawah Perbakin? Ya pasti, karena jelas-jelas ini kan merusak nama Perbakin, mencoreng nama Perbakin. Jadi semua orang bilang, wah ini Perbakin. Bukan. Iya, karena kalau orang awam melihat saja begitu kan, makanya saya juga mengkonfirmasi ke Pak Zainal, karena ada dua hal yang sama yang tadi cukup unik gitu. Saya pindah dulu ke Kang Asep. Kang Asep, ini sebenarnya yang harus diusut sedalam apa sih terkait dengan kejadian-kejadian yang melibatkan pistol dan juga senjata, walaupun ini replika atau senjata bukan senjata api tapi airsoft gun begitu ataupun air gun. Pengusutannya harus sejauh apa Anda melihatnya? Ya, kalau ini jual beli di online, jejak digital kan apa ketahui, yang satu itu. Kedua, misalkan kalau tadi yang katakan Pak Jena, orang memiliki senjata itu kan mau dites dan semuanya. Nah, apakah tahapan-tahapan itu ditempuh atau tidak? Kalau itu sudah ditempuh kan ketahuan kepemilikannya. Yang lebih penting lagi, nah ketika senjata itu ada di yang bersangkutan, nah inilah istilah senjata ini yang tadi apapun bentuknya, sekali lagi saya tidak paham ya jenis-jenis senjata, ya atau kalau yang beli yang penting itu kategorinya senjata tajam. Nah pihak aparat penegak hukum harus menelusuri dari mana asal usulnya kan. Kalau perdagangan legal jelas nggak ada masalah. Cuma tadi kan keanggotaannya, apakah yang Perbakin juga kan bertahap, tidak semudah itu mendapatkan. Nah, apalagi dia bukan anggota Perbakin, ya tiba-tiba dari online sudah punya. Nah, jangan-jangan yang kita khawatirkan selama ini kan perdagangan ilegal di daerah konflik. Misalkan mereka kan dapat, apalagi misalkan mereka pulang-pulang dari wilayah-wilayah peperangan tertentu yang disundupkan melalui wilayah-wilayah tertentu. Nah ini kita khawatirkan ini yang beredar. Kalau yang terdaftar misalkan ya sampai si ABCD, nah itu gampang mungkin
sekali lagi Muhammad, dengan nomor serinya ketahuan kan. Tapi kalau sekarang tadi ya, yang beredar di luar, perdagangan ilegal, kemudian juga mereka mereplikasinya, dan bentuk-bentuk lain, dan ini beredar di wilayah kita. Sementara di wilayah kita ini ada kelompok-kelompok tertentu tadi teroris atau KKB di wilayah tertentu ya, di konflik-konflik tertentu. Dan kalau ini beredar di wilayah, misalkan di Jakarta atau di Bandung atau di kota-kota tertentu, kan ada keresahan masyarakat. Nah kalau itu oleh aparat keamanan tidak ditelusuri, tadi misalkan tahapan-tahapannya, saya kira ini berbahaya sekali. Dan tadi setidaknya merugikan organisasi yang memang berhimpunnya mereka-mereka para olahragawan atau yang di bidang senjata gitu kan. Tapi yang lebih penting lagi tadi masyarakat yang kita khawatirkan kan. Karena memang tidak melulu masalah penanggulangan setelah kejadian ya Kang Asep ya. Tapi bagaimana kemudian ada kalau Anda sebutkan tadi pasar-pasar ilegal, apakah harus dalam itu juga pihak kepolisian mencari tahu ini bahkan sampai di mana pasar gelap senjata ilegal ini ada dan harus ditindak? Apa seperti apa? Ya, kalau kita kaitkan dengan kejadian kemarin, kalau ini tidak ditelusuri, jadi berbahaya kan. Faktanya kan ada beberapa tuh teroris-teroris itu memiliki senjata-senjata semacam AK-47 dan sebagainya lah. Yang saya katakan berulang-ulang, ya saya tidak paham soal jenis senjata ya. Itu senjata-senjata yang sangat canggih gitu kan, baru keluar, mereka bisa mendapatkan di wilayah konflik. Nah, sekarang kalau yang kecil-kecil yang tanda bisa dimasukin tas, kemudian diumpetin di pinggang, jadi itu beredar di masyarakat, di kelompok-kelompok tentu yang tidak bertanggung jawab. Ini kan membahayakan keamanan, ketertiban masyarakat. Nah, yang paling sederhana lagi kan, coba kemarin seorang wanita yang berlogokan, beridentitaskan keyakinan kesalehan tentang agama tertentu, bisa memiliki dan tanpa diketahui. Nah, bayangkan kalau orang-orang yang nekat, macam perampok-perampok atau pembunuh-pembunuh bayaran yang fakta pernah menembak orang-orang tertentu, itu kan lebih mengerikan lagi. Nah, kalau oleh aparat keamanan yang tidak telusuri, tidak dicegah, tidak ditangkal, atau tidak ada penindakan, apa yang akan terjadi? Ya? Karena saya juga berpikir bahwa misalkan saja ya warga atau masyarakat ini bisa dengan mudah mendapatkan pistol walaupun itu replika, ini bagaimana dengan organisasi yang juga ditakutkan untuk melakukan aksi teror ke depannya, Kang Asep. Nah, Anda melihat celah hukum dari kepemilikan senjata ini seperti apa? Adakah yang harus diperbaiki di sini, Kang Asep? Ya, sebenarnya Undang-Undang 51, 12 itu sederhana dan bagus. Intinya gini, orang tidak boleh memiliki, tidak hanya dikata membawa aja nggak boleh, apalagi memiliki tanpa hak gitu kan. Nah, kalau masyarakat paham bahwa senjata api, tidak senjata api, senjata tajam, ya dibawa tanpa hak, tanpa izin, ya itu kena. Nah, apalagi senjata api yang bisa jarak jauh, ya bisa mematikan, dan dengan alat-alat yang sangat sekarang super canggih dengan dalam bentuk segala macam, ya. Nah, kalau ini sekira tidak dipahami ya, oleh masyarakat, akibatnya berbahaya, ini sekira kewajiban kita semua stakeholder, ya tidaknya ya terus memberitahukan lah ya kepada aparat keamanan bahwa ini ada kejadian-kejadian ya yang tanpa kita ketahui ya orang-orang tuh ya gaya-gayaan lah. Saya bisa menemukan lah beberapa bahkan anak-anak muda gitu gaya-gayaan apapun bentuknya kan seorang lihat tuh senjata, apalagi bapaknya pejabat, apalagi bapaknya punya pengaruh gitu, pasti orang takut kan. Padahal tadi kan tanda kepengecutan yang harusnya mungkin kalau dia senang olahraga bergabung kan jadi anak buahnya Pak Jenderal kan diperbakin misalkan, atau dia jadi masuk jadi anggota aparat keamanan, tapi kan kadang-kadang kan banyak gitu kan. Ya sudah, tidak hanya itu sekarang di masyarakat fokus penanganan jadi hakim juga itu kan masyarakat awam itu justru untuk merampok juga menggunakan kecepek atau dekat saya itu kan buatan cipacing itu yang harusnya untuk olahraga akhirnya kan untuk mengancam orang. Ya. Sebelum kalau tidak ada tindakan preventif ya semua akan berulang terus dan selamanya kan terjadi, apalagi kalau salah gunakan oleh para teroris ya oleh para bandar-bandar tertentu ya tidak hanya itu loh, bandar-bandar narkoba aja bisa menggunakan, apalagi kalau di luar negeri kan lebih canggih ke penggunaan itu semua. Nah, jangan sampai kita menular ke republik kita gitu kan. Oke, saya ke Pak Zainal, imbauan mungkin untuk masyarakat yang punya senjata baik itu senjata api ataupun replika seperti airsoft gun, air gun, ini untuk tidak menyalahgunakannya walaupun punya izinnya, Pak Zainal. Seperti apa imbauan Anda? Ya, saya menghimbau kepada orang-orang yang kebetulan sudah memiliki tapi memilikinya secara ilegal karena belum tahu aturannya, lebih baik segera diserahkan aja kepada kepolisian bahwa ini salah beli atau ada kita belum tahu. Nah, kalau memang masih hobi bisa bergabung dengan kita di Perbakin.
Oke, karena jangka panjangnya bila kepemilikan senjata ilegal ini kemudian terungkap, ini ada koordinasi antara misalkan Perbakin dan polisi, akan seperti apa sanksinya? Ya, sanksinya saya rasa Pak Arief yang paham. Kalau kepemilikan itu secara ilegal berarti melanggar tadi undang-undang darurat yang tadi disebutkan Pak Arief. Tapi kalau misalnya memang sudah memiliki dan memilikinya secara ilegal, dan sekarang kita sadar, saya rasa lebih baik diserahkan secara baik-baik. Dan itu akan, ya saya rasa akan ada kebijakan lah dari kepolisian. Bahwa kami salah membeli, kami tidak tahu, saya rasa lebih baik diserahkan. Lebih baik diserahkan kembali. Kang Asep, terakhir mungkin kalau ada kejadian misalnya di jalan seperti apa yang kita lihat di Duren Sawit, masyarakat yang mungkin juga tidak terlalu tahu hukum begitu, melek hukum, kemudian juga masyarakat yang takut. Tapi apa yang bisa dilakukan masyarakat saat itu, Kang Asep, kalau dari perspektif hukum, untuk juga kita tahu begitu, kita punya hak untuk melakukan ini dan itu, bila ada ancaman-ancaman seperti itu? Ya, karena itu deliknya delik biasa, ya, jadi yang dilanggar oleh lalu lintas, kemudian juga pemilikan senjata, yang paling gampang sekarang, ya, difoto, sebarluaskan di media, tapi yang lebih utama, lapor kepada aparat keamanan, ya. Sekarang kan gampang, orang melakukan tindak pidana gampang pun kita sedang pegang handphone kan, foto aja, viralkan, kemudian sebarkan, serahkan pada aparat keamanan, dengan cepat kan, kita selalu apresiasi pihak kepolisian, dengan waktu yang sangat cepat, ya, dapat. Nah itu yang penting kira-kira. Tapi yang lebih penting lagi, saya kira ginilah sekarang, ya kalau nggak akan kuat pegang senjata, jangan pegang senjata lah, coba olahraga atau tugas, lebih baik bela diri aja lah, gitu, daripada gaya-gayaan. Bela diri aja. Iya. Oke, Kang Asep, terakhir, sanksi yang bisa didapatkan oleh pengancam-pengancam seperti itu seperti apa, Pak Asep? Oh, berat loh. Itu ancamannya kumulatif loh. Yang pertama aja itu sudah 10 tahun, belum lalu lintasnya ya. Itu bisa yang jelas di atas 5 tahun. Nah, cuman nanti kan di pengadilan nggak tahu teman-teman saya menghukum berapa tahun gitu. Tapi biasanya senjata api itu jarang yang lebih, kecuali ya di luar narkoba maupun teroris. Ya kalau ya orang-orang biasa sih ya tahun bulan gitu. Pasti sebenarnya bahaya loh ya akibatnya kan. Saya bilang, ya kalau dia nggak olahraga atau dia bukan petugas, ya masyarakat biasa itu kan lebih berbahaya. Walaupun faktanya mungkin jumlah data yang dihukum kepemilikan senjata tajam tadi, ya senjata api tadi, termasuk banyak yang ringan kok. Ya kecuali di luar tadi ya, di luar pembunuh, teroris, narkoba gitu kan, atau penyalahguna lainnya. Nah, tapi kalau yang orang-orang biasa kayak ngancam-ngancam gitu, pengetahuan saya kadang-kadang teman-teman saya itu ya saya sangat merisaukan dan menyesalkan. Kenapa sih ringan? Jadi tidak ada efek jerak gitu. Oke. Kalau gitu ancaman jadi juga sebenarnya sudah jelas ya ancaman hukumannya. Tentunya kita berharap kejadian-kejadian seperti ini tidak usahlah terulang kembali karena memang tidak hanya merugikan ia sendiri tapi juga pastinya merugikan orang lain di sekitarnya. Pak Asep Iwan Iriawan, pakar hukum, kemudian Pak Zainal Arif, Sekretaris Bidang Tembak Reaksi dari PB Perbakin. Terima kasih sudah mau sharing informasi di Sapa Indonesia Pekan pagi hari ini. Sehat selalu.